Ini takur beltok ini guys. Nah, kita itu sekarang berada di lokasi reboisasi tahun 2017 hingga tahun 2018 akhir dan Desember itu. Di bagian barat dari Pulau Bali, tetapi bukan wilayah Taman Nasional, di luar dari Taman Nasional. Di hampir Taman Nasional tapi tidak masuk. Nah, ini guys ya, 2017 hingga 2018 ini ya, proyek penanamannya itu, dan sekarang sudah besar, pohon-pohonnya itu sudah besar, dan akhirnya setelah pohon besar akhirnya banyak satwa liar yang hidup di sini. Terus ini tumbuhan-tumbuhan yang menempel di pohon itu ada kayak anggrek ya, terus ini tanduk rusa dan sebagainya. Kemudian ada burung terucuk ini ya, burung terucuk. Terus sepa gunung juga mampir gitu. Ini sepa gunung yang warnanya sangat mentereng, ini bisa kelihatan ya, dari jarak jauh. Jadi akhirnya kehidupan di sini, ini cemperling ini guys, kehidupan di sini itu akhirnya kembali guys. Padahal dulu ini sudah nggak ada, karena tempat hinggapnya itu kan tidak ada, akhirnya mereka kan pergi ya gitu. Kemudian yang kedua, mereka ini kan ditembaki sampai nggak ada di situ ya, adalah 1-2 tetapi udah nggak kelihatan. Tapi akhirnya setelah pohon-pohon ini tumbuh, mereka ini lambat laun balik. Tapi ya kita ini berharap kepada teman-teman yang ada di sini, rekan-rekan atau siapapun yang biasanya menembak burung dan satwa lain di sini, mohonlah ya, jangan ditembakin lagi, kasihan. Mereka baru pulih balik ke sini, ke habitatnya ini. Ini pohon-pohon ini sudah bisa dibuat berpijak, mereka sudah berkembang biak di sini. Ini sarangnya guys, sarang dari ayam hutan. Nah, kalau mereka kembali kan otomatis ya, kalau kita lihat dari awam yang nggak ada fungsinya kan kayak gitu ya. Tetapi mereka ini menandakan bahwa habitatnya sudah kembali, sudah pulih. Kalau sudah pulih, setelah kembali, ini akhirnya ya kita kan tahu sendiri. Tapi kalau nggak ada bencana alam dan lain sebagainya, itu kan kita nggak tahu manfaat dari tumbuhan ini, ya kan? Kita kan sudah tahu sendiri sekarang, kalau mereka ini dihancurkan, maka mereka juga akan menghancurkan dirinya sendiri kan gitu. Yang akhirnya yang mendiami mereka, yaitu manusia dan lainnya, akan terimbas. Ya simple sebetulnya ya, tetapi kan kita nggak sadar, banyak yang kita nggak sadar ya, saya sendiri dan teman-teman lainnya ya, kita kan kadang-kadang lupa sadar bahwa mereka ini sangat-sangat berguna, ini pepohonan ini. Dan satwa liar yang mendiami itu menunjukkan bahwa lokasi ini layak untuk ditinggali. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka ini sudah tumbuh ya, pepohonan ini sudah tumbuh, kalau ada burung di sini, kemudian satwa lainnya, tupai, jelarang dan lainnya itu, mereka yang akan menggantikan peran kita yang menanam guys ya. Mereka yang akan menggantikan. Kalau kita terus-terusan merawat, wah jelas gak mungkin guys, dana, biaya itu sangat tinggi sekali ya kan, tahu sendiri, belum tenaga, waktu kayak gitu. Tetapi kalau mereka ini sudah tumbuh, yaitu tumbuhan-tumbuhan ini sudah tinggi, ada buah ya, ada benih ya, benih dari pohon itu akhirnya kan dimakan. Nah sama ini bulldog ini pemakan handal, ini pemakan dari buahnya kan, otomatis biji-bijinya akan dibawa. Setelah dibawa, disebar, kemudian tumbuhlah di lokasi area sini ya. Nggak jauh-jauh amat kan mereka ininya
terbang jauhnya itu nggak terlalu jauh, dan mereka ini hanya berputar di sekitar sini-sini saja kayak gitu, dan akhirnya mereka ini menyebarkan benih-benih dari tumbuhan yang sudah tumbuh ini gitu, dan akhirnya benih itu tumbuh lagi kan kayak gitu, akhirnya banyak. Dan ini penghijauan secara gratis kalau mereka ini ada, guys. Kayak gitu kan. Kalau kita yang mereboisasi itu, beneran, guys. Dananya itu sudah nggak terhitung untuk mereboisasi ini. Waktu berapa tahun gitu. Iya kan. Tapi kalau mereka yang berperan, ini gratis loh. Tetapi ya itu tadi, kita nggak sadar, mereka ini akhirnya malah ditembaki. Jadi mohonlah, sekali lagi kita memohon supaya mereka ini nggak ditembak lagi ya. Kan pastinya ini teman-teman yang suka nembak ini pasti nonton. Ya, karena kita sering ngobrol. Jadi mohonlah jangan ditembaki, karena fungsi mereka ini sangat vital, yaitu dari yang pertama, saya ulang lagi ya, mereka ini membuktikan bahwa lokasi ini sudah normal lagi atau menjelang normal lagi pepohonannya, bunga-bunganya tumbuh, ya kan. Dan yang kedua, mereka ini akan menyebarkan ini benih-benih pohon. Nah kayak gini nih guys, buah-buah ini akan disebarkan oleh mereka, akan dimakan, ya kan, dimakan, buah ini dimakan, kemudian bijinya ini kan ditelan nih, ya kan, ditelan, akhirnya keluar dengan kotorannya. Nah, udah ada pupuknya kan, pupuk alaminya. Nah ini dimakan sama mereka ini cemperling ini gerombolannya itu bisa ratusan ini. Sekali makan banyak sekali, akhirnya disebarkan kemana-mana kayak gitu. Dan ini si paruh besar ini kalau sekali makan bisa 15-20 biji, kemudian disebarin melalui kotorannya dan sudah dikasih pupuk. Belum lagi yang ini di bawah ini, mereka ini ayam hutan ini juga berperan sekali. Untuk apa? Sama, menyebarkan biji-biji, kemudian mengeruk-ngeruk di bawah ini, dikeruin ya, supaya apa? Nafas dari akar itu ada, ya kan. Ini si ayam hutan ini pekerja di bawah kebanyakan. Jadi gitu guys ya, semoga ini pesan sederhana ini tersampaikan kepada teman-teman yang suka nembakin burung di sini, di lokasi ini. Dan kita bersama-sama, ayo kita bersama-sama merawat hutan ini, ya, hutan buatan ini biar jadi hutan lagi. Supaya apa? Nah, kalau sudah ada hutan, air akan terserap, cadangan air ada, dan kalau hujannya sangat tinggi, volumenya, intensitas hujannya sangat tinggi, tidak ada banjir, tidak ada banjir bandang kan gitu. Dan kita yang hidup di sini nggak kekurangan air tanah, karena mereka ini menyimpan air tanah, yaitu pohon-pohon tersebut. Jadi gitu guys ya. Dari lokasi reboisasi sekarang sudah mulai tumbuh dan mulai pulih jadi hutan buatan lagi. Dan mereka, yaitu satwa-satwa liar, sedikit demi sedikit sudah kembali. Dan akhirnya peran kita yang reboisasi digantikan oleh mereka, oleh satwa-satwa liar itu, si burung-burung itu. Bahkan mulai dari atas hingga bawah, ya, yang di bawah itu ayam hutan dan lainnya, itu berperan untuk mengembangkan hutan ini. Mungkin gitu guys ya. Terima kasih dari lokasi reboisasi. Salam ya, salam, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang mendukung reboisasi ini ya. Om Ali Multi, kemudian Om Cahyono di Jakarta, dan lain-lainnya ya. Tanpa kalian yang mendukung ya, walaupun sedikit banyak, kita tidak akan bisa menumbuhkan pohon-pohon ini lagi.
Salam. Salam guys ya.